TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kristi bertemu lagi kali ini dalam program Auto Insight, yaitu program yang menghadirkan diskusi menarik seputar inovasi dan solusi masa depan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan di era modern, yaitu kendaraan listrik sebagai solusi ramah lingkungan. Dan Batam sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia terus berkembang dengan mobilitas yang tinggi. Namun di balik kemajuan ini, tantangan seperti polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil menjadi perhatian kita bersama. Nah, salah satu solusi yang mulai banyak dilirik adalah kendaraan listrik. Dan hari ini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana kendaraan listrik dapat menjadi pilihan yang efisien, hemat, dan tentu saja ramah lingkungan. Dan yang lebih menarik, kita akan berbincang langsung dengan Uwinfly Batam, salah satu produsen dan distributor kendaraan listrik yang sudah berkontribusi dalam revolusi transportasi hijau di kota ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Batam Televisi, Bang Henglay, Kepala Toko dari Uwinfly Batam. Selamat siang, Bang Kak. Henglay. Gimana kabarnya Bang? Baik. Gimana perjalanannya nih dari kantor ke Batam TV? Lumayan lancar. Baik. Nah, langsung aja nih Bang, boleh diceritakan sedikit nggak gimana sih sejarahnya Uwinfly dan kehadirannya di Batam ini sudah berapa lama? Silakan. Kalau untuk Uwinfly sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik, tepatnya sepeda listrik dan motor listrik. Uwinfly masuk ke Batam itu karena kita melihat kota Batam itu memiliki peluang yang besar dan daya tarik masyarakat yang cukup tinggi terhadap kendaraan listrik. Baik, nah sejauh ini udah sekitar 2 tahun ada di kota Batam dan betul. Bagaimana antusiasme masyarakat terkait dengan sepeda atau motor listrik ini Bang? Lumayan tinggi antusias masyarakat karena tadi lebih hemat. Lebih hemat dan ramah lingkungan lebih pastinya. Hemat dan ramah lingkungan. Oke, nah Uwinfly sendiri ini pusatnya ada di kota mana sih Bang, dan apakah sudah tersebar di semua kota di Indonesia? Uwinfly tersendiri berpusat di Pulau Jawa, tepatnya di kota Semarang, dan sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Baik, nah kalau yang membedakan Uwinfly dengan kendaraan listrik merek lain itu apa sih Bang? Uwinfly itu memiliki garansi yang lebih lama dibandingkan merek lain, dan kita memberikan garansi sampai 10 tahun gitu. Oke, nah garansinya tuh seperti apa Bang? Apakah hanya baterainya atau bersama unit satu buah unit itu? Kita garansinya seperti garansi spare part, contohnya dinamo dan rangka. Kita berani memberikan garansi hingga sampai 10 tahun. Oke, nah ngomong-ngomong garansi nih Bang, mungkin ada sesuatu yang membuat sepeda motor atau motor listrik ini komponennya yang rusak seperti itu. Sebenarnya servisnya itu sendiri seperti apa sih Bang? Apakah sama dengan motor konvensional atau gimana? Untuk servisnya sendiri itu hampir sama dengan motor konvensional. Biasanya kalau servis itu kita langsung pergi ke dealer Uwinfly atau bisa ke bengkel-bengkel motor biasa? Bagusnya sih langsung ke showroomnya Uwinfly ya, karena kita juga memiliki teknisi yang berpengalaman di bidang kelistrikan. Biasanya yang dicek ketika servis itu apa aja sih Bang? Paling yang terutama itu di kelistrikan, kabel-kabelan, dan aki, dan lain sebagainya. Baik, nah sejauh ini Uwinfly sendiri itu punya produk ada 2. Ada sepeda listrik dan motor listrik. Betul. Bisa dijelaskan ke pemirsa Batam TV itu Bang, perbedaannya sepeda listrik dengan motor listrik itu apa? Kalau untuk perbedaan motor listrik dan sepeda listrik itu yang menjadi pembedanya dari kayunya ya. Kalau untuk sepeda listrik dia bisa di kayu dan jarak tempuhnya itu hanya dibatasin gitu. Kalau untuk motor listrik dia kapasitasnya lebih besar daripada sepeda listrik. Oke, nah tadi Abang sempat cerita di belakang bahwa sepeda listrik ini jika jarak tempuhnya agak sulit bisa di kayu. Betul. Boleh diceritakan lagi Bang?
Contohnya nih, tenaganya yang kurang pada saat tanjakan, kita bisa bantu menggunakan kayu dari sepeda listrik tersebut. Kalau untuk motor listrik, dia sudah berbeda dengan kapasitas sepeda listrik, memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan sepeda listrik. Oke, nah sejauh ini di Kota Batam sendiri masyarakatnya lebih memilih sepeda listrik atau motor listrik tuh Bang? Di Kota Batam lebih dominan ke sepeda listrik karena lebih hemat dan efisien gitu. Sepeda listrik. Betul. Apakah sejauh ini yang Abang perhatikan itu lebih banyak yang menggunakan itu adalah anak-anak? Enggak sih, lebih banyak ibu-ibu rumah tangga. Oke, lebih Iya. banyak peminatnya ke ibu rumah tangga. Iya, betul. Biasanya itu ada yang cerita nggak sih Bang pengalamannya membeli sepeda listrik di Winfly? Ada customer kadang cerita penggunanya lebih hemat gitu kan. Sekali cas bisa tahan 5-7 hari gitu. Dan lebih nyaman saat berkendara. Oke, nah untuk durasi ngecas baterainya nih Bang, kira-kira berapa lama tuh? Kalau untuk pengecasannya itu lebih kurang ya, kalau dari 0 sampai full lebih kurang di 7-8 jam. 7-8 jam tahan sampai 7 hari? Bisa tahan sampai 5-7 hari, tergantung penggunaannya. Tergantung penggunaan dan jarak tempuh ya? Betul. Oke, nah sejauh ini nih Bang, kan sudah banyak yang minat ambil sepeda listrik dan motor listrik. Dan sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam mempopulerkan kendaraan listrik itu seperti apa sih Bang? Ya karena awal-awal sih, karena produk baru ya agak lebih sulit lah memperkenalkan ke masyarakat gitu, apalagi di Kota Batam. Apakah sejauh ini ada konsumen yang khawatir untuk sistem pengecasannya? Pasti ada yang khawatir, cuman kita udah pada saat customer awal pembelian itu kita udah kasih petunjuk dan cara penggunaannya. Jadi kedepannya customer tidak perlu khawatir lagi jika ada kerusakan gitu. Oke, nah sistem kerja dari pengecasan baterai sepeda listrik dan motor listrik ini seperti apa sih Bang? Apakah sama seperti mengecas handphone? Iya, sama. Hampir sama seperti pengecasan handphone. Kita tinggal colok ke unitnya saja. Oke, nah boleh tahu nggak sih Bang di bagian mana sih di unitnya itu untuk ngecasnya? Di bagian depan di bawah tempat duduk. Jadi nggak perlu ngeluarin baterainya lagi ya? Iya, jadi kita sendiri nggak perlu repot-repot lagi lah mengeluarkan baterainya gitu kan. Jadi kita tinggal colok seperti biasa. Oke, nah sejauh ini apakah infrastruktur di Kota Batam sendiri tuh siap untuk mendukung kendaraan listrik Bang? Sejauh ini hampir sama saja dengan motor konvensional ya. Paling kita juga butuh dukungan lebih dari pemerintah untuk membangun infrastruktur yang lebih mumpuni untuk kendaraan listrik di Kota Batam. Oke, nah ini kan sistem pengecasan nih Bang, mungkin daya listrik yang ada di rumah tangga sendiri itu tidak memadai. Minimal berapa sih Bang daya listrik yang dibutuhkan untuk rumah tangga? Dia kalau untuk pengecasan inputnya tersendiri itu lumayan ringan ya. Paling 250 watt saja itu sudah bisa. Dan untuk konsumsi dayanya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Dan lebih murah gitu. Paling kita sekali cas itu cas dari 0 sampai full, kalau berdasarkan perhitungan 2.000 sampai 3.000 rupiah saja. Oke, nah sejauh ini ada kasus nggak sih Bang mengenai sepeda listrik atau motor listrik yang meledak di Kota Batam sendiri, udah ada belum? Kalau untuk brand kita sejauh ini dari awal buka sampai sekarang belum ada sama sekali. Aman ya Bang? Aman. Puji Tuhan. Nah selanjutnya nih Bang, mungkin pengecasan daya listrik ini mungkin ada kendala sendiri mungkin kan? Apakah boleh dicas lebih dari durasi yang ditentukan? Kalau dari saran kita itu sebenarnya nggak boleh. Cuman dari sistemnya itu sudah ada yang namanya sistem auto cut charge. Jadi customer kalau misalnya sesekali lupa itu masih tidak apa-apa. Jadi kita dari showroom cuman menganjurkan lah kalau misalnya sudah full, bagusnya dicabut. Oke, nah mungkin sistemnya sama dengan handphone ya Bang? Ya lebih kurang sama seperti handphone. Oke. Lalu balik lagi nih Bang, kasus sepeda listrik atau motor listrik yang meledak itu biasanya pemicunya apa sih Bang, faktor pemicunya? Pemicunya itu biasanya kelalaian customer juga biasanya. Ya seperti itu. Yang saya baca mungkin ada korsleting seperti itu. Lalu Betul. salah satunya juga adalah faktor pemicunya itu baterai tadi yang dicas agak lama dari durasi yang ditentukan. Betul. Baik. Nah, pengaruh suhu juga berdampak
sepertinya nih Bang untuk daya tahan baterai. Boleh dijelaskan Bang? Kalau untuk suhu sih, misalnya nih, contoh kita pada saat berkendara, udah selesai berkendara, itu baiknya jangan langsung dicas gitu kan. Jadi kita diamkan dulu 10-15 menit, baru dicas. Oke, nah ngomong-ngomong sepeda listrik dan motor listrik ini kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa listrik ini pasti bertentangan dengan air nih Bang. Betul. Gimana nih kendaraan listrik ini terhadap cuaca hujan? Kalau untuk kendaraan listrik ini sebenarnya sudah dirancang lebih tahan air dan lebih aman lah. Jadi untuk masyarakat tersendiri tak perlu khawatir lagi. Baik, nah kalau Batam sendiri ini kan suka banjir nih Bang. Gimana cara Uwinfly memberikan kepastian dan kenyamanan terhadap customer-nya bahwa barang ini pasti aman dari banjir? Kita juga ada tersedia beberapa tipe yang lebih lebih tahan terhadap air, dan ada juga tipe biasa gitu. Jadi customer sendiri juga pada saat awal pembelian bisa memilih tipe apa yang dia mau, tergantung keinginannya. Oke, nah biasanya lebih tahan yang mana sih Bang, sepeda listrik atau motor listrik sih? Kita ada motor listrik juga ada, sepeda listrik juga ada. Itu salah satu tipenya itu M60. Oke, nah untuk perawatan sepeda listrik dan motor listrik yang tepat ini seperti apa sih Bang sebenarnya? Paling kalau untuk perawatan sih menjaga kebersihan dari sepeda listrik atau motor listrik saja sih. Karena yang namanya listrik ya pasti harus bersih juga. Oke, nah untuk perawatan nih kita biasanya yang punya motor konvensional ya memiliki motor konvensional itu biasanya mengantarkan ke tempat pencucian motor. Nah kalau kendaraan listrik ini bagusnya seperti apa Bang? Kalau untuk kendaraan listrik ini bagusnya kalau mau customer sendiri mau nggak khawatir gitu sama kendaraan listriknya, bisa dicuci sendiri menggunakan air mengalir gitu kan, atau semprot air biasa. Oke, nah kita udah jauh berbicara mengenai kendaraan listrik. Nah untuk produk Uwinfly sendiri ini keunggulannya apa sih Bang? Kalau untuk produk Uwinfly keunggulannya kita yang terutama sih kita menawarkan garansi yang lebih lama daripada brand lain ya. Dan yang kedua untuk after sales yang lebih terjamin serta spare part yang lebih lengkap. Mending ngambil kendaraan listrik atau motor konvensional? Balik lagi ke customer. Kalau untuk penggunaan yang untuk di kawasan mending lebih enak di kendaraan listrik karena lebih efisien gitu kan, lebih hemat dan penggunaannya lebih nyaman daripada motor konvensional. Oke, nah selain keuntungan yang lebih hemat tadi, efisiensi apa lagi sih Bang yang bisa didapatkan masyarakat Batam ketika menggunakan produk Uwinfly? Ya yang pertama sih lebih hemat bahan bakar ya, itu yang utama. Terus yang kedua lebih nyaman pada saat berkendara lah. Dan yang ketiga itu nggak ada polusinya sama sekali. Oke, lebih hemat bahan bakar, hemat duit, go green juga, dan ramah lingkungan serta nggak ada kebisingan ya Bang? Iya, nggak ada kebisingan. Jadi pada saat berkendara itu lebih nyaman daripada motor konvensional, gitu kan? Oke, nah gimana nih Bang dengan daya tahan baterai dan waktu pengisian daya kendaraan listrik dari Uwinfly sendiri? Kalau untuk daya tahan baterai itu balik lagi ke customer ya. Kalau misalnya customer mengikuti cara yang kita berikan, perawatan baterainya gitu kan, perawatan unitnya. Kalau untuk baterai dia bisa tahan sampai 2-3 tahun gitu. Kalau untuk garansi kita lumayan banyak memberikan garansi, terutama di garansi spare part. Oke, nah baterai sendiri tahan sampai 2 hingga 3 tahun. Betul. Nah setelah lewat dari 3 tahun itu apakah kita perlu mengganti atau gimana tuh Bang? Itu kalau misalnya customer mau ganti boleh, mau ganti juga boleh. Mau ganti boleh, mau tidak ganti juga boleh. Apakah itu efektif? Kalau nggak diganti apakah tetap efektif, penggunaannya tetap sama? Berbeda daripada sebelumnya. Oke, nah selanjutnya nih Bang, mungkin baterai adalah salah satu underdeal seperti itu ya. Bagaimana dengan underdeal lainnya di sepeda motor, di motor listrik atau sepeda listrik ini? Apakah penggantiannya mahal, spare partnya mahal dan hanya bisa didapatkan di dealer Uwinfly? Untuk spare part tersendiri dia cukup murah, dan untuk spare partnya itu nggak sulit lah. Jadi kita bisa ke showroom untuk beli dan bisa juga ke online shop. Oke, nah untuk penggantiannya sendiri nih Bang, misalnya kita punya sepeda listrik lalu spare partnya rusak, apakah kita bisa
memperbaikinya sendiri atau memang harus ke toko? Bagusnya sih langsung ke toko ya, takutnya ada customer yang kurang paham, ya menghindari dari kerusakan lah yang lebih lanjut. Oke, nah saya penasaran nih Bang, mungkin di motor konvensional nih banyak yang banyak yang modifikasi. Nah kalau di sepeda listrik atau motor listrik sendiri sejauh ini ada nggak yang modifikasi? Sejauh ini ada, yang paling terutama modifikasi di bagian baterai saja sih. Hanya di bagian baterai saja? Hanya di bagian baterai. Yang di bagian body-body yang lain nggak? Body-body sejauh ini belum ada. Paling tempelin stiker lah ya Bang? Ya, paling tempelin stiker. Oke, nah pembicaraan kita cukup menarik nih Bang, tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Auto Insight. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam
ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight dengan tema Tren Kendaraan Listrik di Kota Batam, Solusi Ramah Lingkungan bersama UNFly Batam dan masih bersama Bang Henglai. Iya. Nah, Bang Henglai kita lanjutkan nih Bang. Setelah ini kita akan lihat beberapa tipe dari produk UNFly dan Abang boleh menjelaskannya ke pemirsa Batam TV. Ya, Bang, silakan. Kalau untuk jenis dan tipe UNFly tersendiri itu dia ada banyak. Kalau untuk sepeda listrik dia lebih dari 10 tipe ya, yang salah satunya itu ada D60, M60 dan lain sebagainya. Kalau untuk motor listrik tersendiri dia lumayan banyak juga jenisnya. Dia ada juga tipe yang seperti Vespa juga, dan ada juga yang roda 3 dan roda 4. Nah, kalau yang lagi muncul di TV saat ini tipe apa sih Bang? Itu tipe sepeda dan untuk dia D60 itu tipe sepeda. Oke, nah untuk warnanya sendiri ada berapa macam sih Bang? Kalau untuk warna dia ada banyak, itu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna krim, dan ada juga warna biru. Oke, nah selanjutnya mungkin ada tipe apa lagi nih Bang? Nah ini, boleh dijelasin ke pemirsa Batam TV, silakan Bang. Nah ini tipe sepeda listrik yang saya tadi jelasin itu lebih tahan air atau lebih tahan terhadap hujan gitu. Kalau misalnya banjir dan lain sebagainya dia lebih safety. Oke, bedanya ini dengan tipe yang D60 tadi itu apa Bang? Dia posisi letak baterainya itu yang berbeda. Kalau untuk M60 ini dia sudah di bawah bagasi dan sudah terlindungi, lebih aman dibandingkan yang lain. Oke, nah berapa sih Bang harga pasaran kendaraan listrik UNFly ini? Kalau untuk kendaraan listrik UNFly, kalau untuk di sepeda listrik itu mulai dari 5 jutaan. Kalau untuk yang motor listrik itu di 8 juta lebih. Oke, nah dari kedua tipe tadi itu ada D60 dan M60 ini, jenis produk mana yang paling laris Bang? Yang paling laris itu M60 karena sejauh ini rata-rata customer mau yang lebih aman gitu. Dan M60 tersendiri memiliki fitur yang lebih canggih dan lebih banyak dibandingkan yang lain. Oke, nah untuk kendaraan listrik ini, sepeda listrik dan motor listrik itu pakai kunci juga nggak sih atau smart key sama dengan motor konvensional lainnya? Iya, pakai kunci juga. Dia ada kunci fisik, ada remote, dan ada kartu NFC juga. Kartu NFC ya Bang sebut tadi itu, boleh dijelaskan nggak Bang? Kartu NFC itu seperti sebuah kartu untuk menghidupi kendaraan listrik tersebut. Nah, kartu NFC ini penggunaannya cukup mudah. Kita tinggal tap saja ke speedometernya, nanti kendaraan listrik itu sudah bisa digunakan. Oh, nah kalau kartu NFC tadi itu hilang, nah gimana tuh Bang solusinya? Solusinya bisa langsung datang ke showroom untuk pergantian kartu NFC yang baru. Nanti akan diarahkan sama teknisi kita. Oke, nah lalu apakah untuk keamanannya sendiri itu kalau kita pakai motor smart key itu kan katanya lebih aman untuk kehilangan. Nah, betul. Gimana kalau produk UNFly? Kalau untuk produk UNFly tersendiri kita memiliki fitur berupa anti thief atau anti maling gitu kan. Kalau untuk sepeda dan motor itu sudah ada. Jadi kalau misalnya nih sewaktu-waktu ada maling yang mau mencuri gitu kan, dia alarmnya sudah otomatis berbunyi sendiri. Dan dinamo di belakang itu sudah terkunci sendiri. Jadi maling tersendiri nggak bisa didorong gitulah. Oh, berarti ada alarm juga sama seperti motor smart key. Betul. Oke. Nah, kalau untuk penggunaannya ini apakah sama juga dengan motor konvensional ya Bang? Apakah kita perlu SIM atau gimana? Kalau untuk motor listrik itu perlu SIM bagusnya. Dan untuk kendaraan lainnya juga
sama. Oke, nah sejauh ini kan seperti yang diketahui tadi itu harga beli sepeda listrik maupun motor listrik itu agak tinggi, cukup tinggi. Nah gimana dengan harga jualnya tuh Bang? Kalau untuk harga jual lebih kurang, tergantung kesepakatan customer, antara customer lagi. Oke, nah kalau kita membeli motor biasa nih, kan biasanya dapat souvenir seperti itu, dapat jaket, dapat helm juga. Nah, gimana kalau kita beli produk Uinfly ini? Apakah mendapatkan hal yang sama? Silakan. Kalau untuk dari Uinfly sendiri, kita pada saat awal pembelian, yang terutama kita pasti memberikan charger. Kalau untuk di bagian sepeda listrik kita memberikan charger, spion, dan pedal untuk kayuhnya. Kalau untuk motor listrik kita memberikan spion dan charger. Oke, hanya spion dan charger ya Bang. Jadi helm dan jaket dijual terpisah? Ya betul, dijual terpisah. Baik, nah selanjutnya nih Bang, kendaraan listrik ini nggak jauh dari manfaatnya yaitu mengurangi polusi udara. Betul. Karena tidak menggunakan oli. Betul. Dan tidak menghasilkan, tidak mengoperasikan bahan bakar seperti itu. Betul. Nah, bagaimana sejauh ini kendaraan listrik itu membantu mengurangi polusi dan mendukung gerakan ramah lingkungan, Bang? Terutama kalau untuk kendaraan listrik ini ya dia tidak mengeluarkan emisi serta tidak menggunakan bahan bakar fosil tentunya. Terus yang kedua dia juga menggunakan energi yang terbarukan. Oke, nah sejauh ini apakah ada dukungan atau insentif dari pemerintah nih Bang untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik? Apakah pemerintah membantu Uinfly dan kendaraan listrik lainnya menggencarkan untuk masyarakat supaya tertarik menggunakan kendaraan listrik? Sejauh ini ada, pemerintah sendiri itu memberikan subsidi kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik gitu kan, bagi masyarakat yang semua kalangan gitu. Oke, nah sejauh ini respon masyarakat terkait kendaraan listrik ini seperti apa sih Bang? Apakah masyarakat sekitar tuh excited sehingga banyak yang menggunakan kendaraan listrik sejauh ini? Kalau untuk respon masyarakat untuk sejauh ini lumayan positif ya, karena penggunaan yang lebih efisien, lebih hemat bahan bakar, penggunaannya lebih nyaman dibandingkan motor konvensional gitu. Baik, nah kalau untuk target pasar dari Uinfly sendiri itu seperti apa Bang? Kalau untuk target pasar Uinfly kita tentunya untuk semua kalangan ya, mau baik muda, tua, anak-anak juga kita sama. Oke, nah kalau kita beli motor biasa nih kan ada cicilan, ada tenor. Betul. Nah kalau kita beli motor listrik gimana nih Bang? Kalau untuk pembelian motor listrik dan sepeda listrik itu kita juga dari showroom kita juga ada program cicilan gitu bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik. Boleh langsung datang ke showroom kita aja. Oke, nah untuk masyarakat yang kepo nih Bang, masih bingung memilih motor konvensional atau motor listrik, apakah Abang ada pesan yang mau disampaikan? Kalau untuk saya tersendiri paling tergantung penggunaan customer ya. Kalau misalnya untuk penggunaan di kawasan mungkin lebih enak atau lebih prefer ke kendaraan listrik, yang terutama di lebih hemat bahan bakar, cost yang dikeluarkan lebih murah, perawatan yang lebih mudah gitu dibandingkan motor konvensional. Baik, nah boleh diceritakan nggak Bang ke pemirsa Batam TV atau dijelaskan lebih rinci lagi nih, apakah fitur apa sih yang ada di fitur-fitur di Uinfly, produk Uinfly? Kalau untuk produk Uinfly tersendiri fiturnya cukup banyak, yang terutama dia juga ada fitur anti maling, ada fitur cruise controlnya itu serta fitur yang dimana ada juga fitur hemat tenaga. Jadi pada saat penggunaan unit dia lebih hemat daya yang dikeluarkan. Oke, nah ada perbedaan nggak Bang di antara fitur-fitur itu sendiri, fitur yang ada di sepeda listrik maupun di motor listrik? Tergantung jenis dan tipenya lagi. Itu tentunya ada perbedaan, cuman nggak jauh beda. Oke, nah tadi kan yang ditampilkan di layar kaca pemirsa Batam TV itu hanya ada tipe D60 dan M60. Nah kalau di toko Uinfly sendiri apakah hanya menyediakan memang
dua tipe tersebut atau ada tipe yang lainnya? Kita juga ada tipe lainnya. Kalau untuk motor kita juga ada tipe berupa T80, itu hampir sama bentuknya seperti Vespa gitu. Kalau untuk yang sepeda kita juga ada lumayan banyak, ada lebih dari 5 jenis tipe. Oke, nah kalau untuk range harganya sendiri nih Bang, apakah sepeda listrik dengan motor listrik itu range harganya lebih berbeda jauh seperti itu? Untuk range-nya itu nggak terlalu beda jauh sih. Kalau untuk sepeda listrik dia mulai dari 5 jutaan, kalau untuk motor listrik dia dari 8 juta lebih. Oke, nah kalau untuk tipe motor listrik yang modelnya seperti Vespa Matic itu gimana tuh Bang harganya? Itu ada yang harganya 8 jutaan dan ada juga harganya yang di 10 juta lebih. Oke, nah sejauh ini inovasi terbaru yang dari UNFI yang bisa kita nantikan itu apa Bang? Paling teknologi yang lebih maju serta efisiensi baterai yang lebih bagus dan fast charging. Oke, nah boleh diberitahu ke pemirsa Batam TV nih Bang, kenapa sih harus pilih UNFI kalau mau beli sepeda atau motor listrik? Kita menawarkan garansi yang lebih lama dibandingkan brand-brand lain, serta after sales yang terjamin. Kalau misalnya customer nih mager mau hantar unitnya ke showroom, kita juga ada layanan servis ke rumah gitu, supaya customer sendiri tidak repot gitu kan. Dan kita juga memberikan garansi yang cukup lama, hingga 10 tahun. Oke, nah ke depan mungkin apakah akan ada rencana membuka gerai yang baru atau hanya ada di Bengkong aja nih Bang? Kedepannya mungkin ada. Di mana tuh kira-kira Bang? Mungkin balik lagi ke owner sendiri ya. Kalau saya prediksi mungkin bagusnya di Batu Aji. Oke, nah selanjutnya nih Bang, untuk tantangan masyarakat nih dalam menggunakan motor listrik itu seperti apa sih Bang? Tantangan masyarakat menggunakan penggunanya. Paling ya perawatan saja sih sejauh ini, karena customer sendiri kan tahu sendiri lah kalau untuk motor listrik atau sepeda listrik itu harus dirawat dengan baik. Oke, nah kita tuh harus concern kemana sih Bang kalau memiliki kendaraan listrik nih? Apakah kita harus secara rutin servis atau gimana? Kalau untuk kendaraan listrik ini malah lebih mudah ya perawatannya, karena kita nggak perlu lagi ganti oli gitu kan. Kalau untuk kendaraan listrik yang harus kita jaga itu dari segi kebersihan saja, dan jangan sampai kotor lah ibaratnya. Itu saja sih. Apakah ada filter yang perlu diperhatikan nih Bang? Kalau untuk filter sejauh ini belum ada. Paling kalau misalnya nanti ada instruksi dari showroom buat servis, nanti pasti dikasih tahu ke customer. Misalnya sudah berapa jarak kilometer harus diservis, nanti akan dikasih tahu sama pihak showroom. Baik, nah kalau kita kembali lagi ke motor konvensional nih Bang, ada beberapa motor konvensional tuh yang sudah memiliki aplikasi dan bisa langsung terkoneksi dengan handphone kita sendiri untuk memberitahu notifikasi penggunaan penggantian oli dan sebagainya seperti itu. Apakah dari UNFI sendiri akan ada inovasi seperti itu nantinya? Kalau untuk UNFI tersendiri dia sudah memiliki aplikasi ya, cuman untuk saat ini aplikasi tersebut masih bergerak di bidang untuk after sales bagi customer yang misalnya pembeliannya di Pulau Batam nih, terus unitnya itu dibawa ke kampung misalnya, terus kurang tahu cara perawatannya gitu kan, dia bisa mendownload aplikasi kita di UNFI di App Store atau dan lain sebagainya. Itu ada tata cara perawatan unit, servisnya bagaimana, itu ada. Oh, nah di dalam aplikasi itu apa saja informasi yang bisa didapatkan dari pengguna UNFI Bang? Itu ada garansinya, ada customer service, ada jenis-jenis spare part, dan ada juga jenis-jenis kendaraan listrik yang dijual. Oke, nah sejauh ini tuh Bang, kalau misalnya ada pengguna yang mau beli, misalnya mau dikasih ke orang tua yang ada di Tanjung Balai Karimun, nah itu gimana tuh Bang sistemnya? Bisa juga, kalau untuk penjualan di luar pulau biasanya balik lagi ke customer ya.
Kita jualnya itu jualnya ke customer. Kalau untuk bawa keluar itu biasanya customer sendiri yang urus. Kita hanya menghandle yang di Pulau Batam. Oke, nah selanjutnya apakah akan ada keinginan untuk rencana membuka gerai yang baru di luar Pulau Batam? Sejauh ini sih belum tahu ya, karena owner sendiri. Harapannya pasti harapannya ada ya, pasti Bang? ada. Supaya masyarakat Batam dan maupun Kepri nih bisa memiliki keinginan untuk sama-sama menjaga lingkungan. Betul. Salah satunya melalui penggunaan sepeda listrik ataupun motor listrik, tentunya dari produk Uinfly. Oke, nah sejauh ini nih Bang, bagaimana visi Uinfly dalam 5 tahun ke depan untuk pasar Batam dan Indonesia sendiri? Visi kita itu ya yang pertama pasti menciptakan lingkungan yang lebih bebas polusi gitu kan. Terus menghindari dari ketergantungan bahan bakar fosil. Terus kita juga harus menggunakan yang namanya energi terbarukan. Serta ya kita juga mau masyarakat menggunakan kendaraan listrik itu lebih nyaman. Oke, nah gimana dengan Abang sendiri ini masih menggunakan motor konvensional atau udah menggunakan Uinfly? Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk penggunaan jarak jauh, saya masih menggunakan motor konvensional. Cuman kalau untuk daerah kawasan, dan saya kan tinggalnya di Bengkong nih, saya menggunakan kendaraan listrik. Kalau misalnya mau pergi cari makan siang gitu kan, saya menggunakan sepeda listrik. Oke, nah jadi dari kantor ke Batam TV menggunakan motor konvensional atau motor listrik nih Bang? Menggunakan motor konvensional. Oke, nah karena mengingat jarak tempuh ya Bang ya? Iya. Oke, nah Bang nanti kita akan lanjutkan di segmen penutup berikutnya, dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Auto Insight. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia.
Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Moto Insight dan saya akan lanjutkan masih bersama Bang Heng Lai. Akan melanjutkan perbincangan mengenai sepeda listrik dan motor listrik. Nah, Bang Lai, di mana sih konsumen bisa mendapatkan servis dan suku cadang untuk kendaraan listrik ini sendiri? Baiknya di mana? Kalau untuk servis dan suku cadang itu bisa langsung datang ke showroom kita. Kita juga menyediakan spare part yang cukup lengkap. Kalau misalnya customer mau pembelian di online shop juga bisa. Nah, kalau konsumen mau membeli lewat online shop nih, gimana caranya, Bang? Bisa langsung kunjungi official store kita di uinfly.id. Oke, saya pikir tadi beli di toko oren. Gitu. Ya, toko oren juga ada. Oh, juga ada. Ya. Dan bisa langsung dapat diantar ke rumah nanti ya? Iya. Oke, nah untuk konsumen yang mau merasakan test drive, ada nggak Bang? Menyediakan ada, nggak? showroom kita menyediakan test drive, baik sepeda maupun motor listrik, kita juga ada. Baik, nah tadi kita udah cerita mengenai sepeda listrik dan motor listrik, lalu kita sudah lihat seperti apa desainnya, ada sen sama seperti motor konvensional. Betul. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan nih Bang, apakah sepeda listrik dan motor listrik ini juga punya bagasi? Punya. Kalau untuk sepeda listrik kita juga ada jenis atau tipe yang menyediakan bagasi, ada juga yang keranjang di depan gitu. Jadi memudahkan customer untuk membawa barang yang berlebih gitu. Oke, nah kalau itu bisa milih salah satu nggak sih Bang, bagasi aja atau keranjang depan aja gitu? Bisa, itu kita juga ada jenis dan tipenya. Mau yang bagasi aja ada, mau yang keranjang aja ada. Oke, nah kalau untuk bagasi sendiri itu apakah kapasitasnya besar sama dengan motor konvensional? Sedikit lebih kecil daripada, kalau untuk sepeda listrik itu sedikit lebih kecil daripada motor konvensional. Kalau untuk yang motor listrik dia sama seperti motor konvensional. Baik, nah sejauh ini kita sudah berbicara tentang sepeda listrik dan motor listrik. Nah kalau motor konvensional itu sendiri kan ada komunitas nih Bang. Betul. Ada klub-klub motor seperti itu. Nah kalau sepeda listrik sejauh ini sudah ada atau belum? Kalau untuk sepeda listrik sih masih belum ada. Begitu juga dengan motor listrik ya? Oke, nah mungkin ke depan mungkin akan ada inovasi memiliki komunitas motor atau sepeda listrik seperti itu Bang? Iya, harus kedepannya harus. Oke, nah sejauh ini untuk pengenalan sepeda dan motor listrik itu sendiri pasti tidak hanya dari toko. Betul. Nah, apakah ada pameran yang dilangsungkan sejauh ini Bang? Sejauh ini kita juga pernah ikut pameran sebelumnya di Rainbow Run atau event maraton. Kita pernah sponsor juga di sana, kita juga pernah pameran juga di sana, dan kita juga pernah sekali pameran di One Mall pada saat acara vegetarian. Kita juga ada sponsor juga di situ dan ada pameran juga di situ. Oke, sejauh ini untuk pameran itu antusiasme masyarakat untuk melihat produk sepeda dan motor listrik di Batam seperti apa Bang? Lumayan tinggi antusias masyarakat dan ada juga yang langsung ke showroom buat test drive-nya karena penasaran kan feel-nya seperti apa gitu kan dibandingkan motor konvensional gitu kan. Penggunaannya seperti apa, apakah nyaman atau tidak gitu. Apakah dari pameran tersebut peningkatan penjualan nih dari toko sendiri meningkat atau gimana Bang? Lumayan meningkat. Oke, nah sejauh ini Abang melihat kondisi masyarakat Kota Batam itu apakah sudah banyak yang menggunakan dan memilih sepeda dan motor listrik atau masih menggunakan motor konvensional? Kalau untuk penggunaan kawasan sih sejauh ini saya lihat sudah menggunakan sepeda listrik ya karena lebih murah terus efisien lagi kan
dan perawatan yang lebih mudah dibandingkan motor konvensional untuk penggunaan di kawasan gitu. Banyak keuntungannya ya Bang Iya, lebih banyak menggunakan untungnya. sepeda dan motor listrik ini. Kalau ada nggak, kita dari tadi cerita keuntungan-keuntungan terus, kalau ruginya ada nggak sih kira-kira? Ruginya pasti ada. Misalnya customer yang lalai dalam penggunaannya gitu kan, misalnya unitnya itu contohnya nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, terus penggunaannya yang terlalu boros baterainya gitu kan. Dan pada saat awal pembelian juga kita pasti ada mengimbau untuk masyarakat dan memberikan tata cara penggunaannya supaya menghindari dari trouble tersebut gitu. Oke, nah Abang tadi menyebutkan ada tata cara penggunaan motor listrik. Betul. Boleh dijelaskan ke pemirsa Batam TV seperti apa sih penggunaan motor listrik yang baik dan benar tuh Bang? Paling kalau untuk tata caranya itu penggunaannya itu jangan sampai baterainya itu jangan sampai habis gitu kan. Kita nanti pada saat awal pembelian juga ada memberitahukan gitu kan. Dan di motor listrik tersendiri itu ada indikator baterainya. Jadi customer harusnya tahu kapan unit itu harus dicas. Terus untuk penggunaannya juga lebih mudah. Oke, nah selanjutnya nih Bang, kalau kita memiliki motor konvensional itu kan biasanya sebelum digunakan tuh harus dipanaskan. Nah gimana dengan motor listrik dan sepeda listrik, apakah kita harus melakukan hal yang sama sebelum menggunakan kendaraan? Tidak perlu, malahan kita langsung menghidupkan unitnya, langsung bisa dipakai malah. Jadi lebih praktis kan dan lebih hemat waktu lagi dibandingkan motor konvensional harusnya kan. Oke, Iya. Nah ini kalau motor listrik itu kan minim suara. Betul. Dan tidak ada emisi juga. Itu faktor yang menyebabkan dia tidak bersuara itu apa sih Bang? Karena dia menggunakan dinamo. Jadi dinamo ini penggeraknya itu nggak berisik lah. Jadi dan dinamonya itu letak di belakang. Jadi nggak terlalu berisik pada saat menggunakan unit tersebut. Oke, nah sejauh ini untuk pemilik kendaraan yang listrik, kendaraan motor listrik itu yang tentunya dari produk Uinfly itu penilaiannya terhadap Uinfly sendiri sejauh ini seperti apa Bang? Lumayan positif ya sejauh ini karena masyarakat juga antusias penggunaannya, terus untuk produk kita juga ya balik lagi kita memberikan garansi yang lebih lama dibandingkan brand lain, after sales yang lebih terjamin, jadi customer tersendiri itu nggak was-was lah kalau memiliki brand kita. Oke, nah apakah ada konsumen yang sudah memiliki produk Uinfly lalu komplain terhadap barangnya tuh Bang? Sejauh ini pasti ada, tapi pasti kita tindak lanjuti dan memberikan saran lebih lanjut gitu. Biasanya trouble-nya apa aja tuh Bang? Trouble-nya itu biasanya kelalaian ya, penggunaan baterai yang terlalu over, cas yang terlalu over, kayak sering-sering lupa gitu. Jadi ya trouble-nya sering di situ. Terus yang kedua paling ya unitnya itu dibiarin nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu kan, di luar aja gitu. Terus pas mau dipakai ada trouble gitu. Oke, nah ngomong-ngomong unit yang lama nggak dipakai itu bisa menyebabkan trouble. Jadi mungkin ini kan kita mau puasa, dan setelah puasa itu kan nanti ada yang mudik gitu Bang. Betul. Apakah yang memiliki kendaraan listrik itu harusnya menitipkan kendaraan listriknya ke tetangga atau gimana? Enggak, kendaraan listrik kalau misalnya mau ditinggal dalam jangka waktu lama, dia nanti ada switch untuk pemutus arus listriknya. Biasanya customer tersendiri kadang suka lupa kalau ada switch tersebut gitu kan, jadi dia biarin aja gitu, padahal ada switchnya. Oh, jadi karena arus listrik yang tidak diputus menyebabkan trouble yang terjadi pada kendaraan listrik kita. Betul, karena dia ada alarmnya gitu, karena alarm ini kan ambilnya dari sumber daya listrik gitu. Jadi kalau misalnya nggak dimatiin karena nggak dipakai, ya alarmnya terus berjalan. Oke, jadi sebaiknya itu harus diputus arus listriknya gitu ya Bang? Kalau misalnya mau mudik gitu kan, meninggalkan dalam jangka waktu yang lama, misalnya sampai 1 bulan gitu nggak dipakai, ya bagusnya dimatiin aja switchnya. Oke, biar arus listriknya nggak jalan terus. Betul. Oke, nah Bang, mungkin untuk pemirsa Batam TV yang lagi kepo dan bingung nih,
milih kendaraan listrik atau kendaraan konvensional. Apakah Abang ada pesan untuk masyarakat Batam yang mau membeli kendaraan listrik, tentunya dari produk Uinfly? Silahkan. Kalau untuk masyarakat Batam, bagi yang masih penasaran boleh langsung datang ke showroom kita untuk test drive, dan kita juga menyediakan test drive sepeda listrik maupun motor listrik. Nanti kita juga di sana memberikan tata cara perawatannya, penggunaannya, dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga memberikan servis yang lebih bagus. Baik, nah kalau masyarakat yang ingin tahu seperti apa model-model dan desain dari produk Uinfly, sosial medianya boleh diberitahukan Bang ke pemirsa Batam TV? Silakan. Boleh kunjungi Instagram kita itu Uinfly Batam, atau TikTok kita Uinfly MGM. Oke, ada TikToknya juga ya Bang? Ada TikToknya juga. Pasti banyak konten. Kita di situ kita mereview, kadang mereview produk baru dari Uinfly gitu kan. Mereview spesifikasinya bagi customer yang masih ragu nih mau memiliki kendaraan listrik, boleh kunjungi Instagram atau TikTok kita. Oke, nah saya lihat sekilas tadi dari sosial media seperti Instagram itu warna-warna dari sepeda dan motor listrik Uinfly ini banyak warna-warna yang soft seperti itu. Nah sejauh ini masyarakat lebih minat warna yang seperti apa sih Bang? Sejauh ini masyarakat lebih minat ke warna yang matte ya, karena matte ini lebih enak dipandang. Gitu. Warna matte dan terang seperti itu? Iya, matte dan terang. Oke, nah untuk pemirsa Batam TV yang mau langsung mengunjungi, mau melihat langsung dan mau test drive, alamat dari toko Uinfly di mana nih Bang? Boleh kita di-share? Di Ruko Golden City, Blok G nomor 10-11, itu ada di Bengkong Laut, tepatnya di Golden Prawn. Bagi customer yang mau datang, boleh langsung ke showroom. Oke, boleh langsung ke showroom buat yang mau beli sepeda dan motor listrik ya Bang? Oke, nah selanjutnya apakah pemirsa yang mau ambil hari ini atau dalam bulan ini ada promo khusus nggak Bang? Nah, kita mulai dari tanggal 18 Februari nih, kita ada promo, itu promo lebaran, potongan sampai 388.000 per unit. Potongan 388.000 per unit? Per unit. Oke, hanya sampai lebaran? Itu kita sampai kapan kita nggak kasih tahu, jadi bagusnya customer belinya cepet lah. Oke, siapa cepat dia dapat. Iya. Oke, nah terima kasih Bang Henglay untuk waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan dengan melalui program ini lebih banyak masyarakat Batam yang peduli terhadap lingkungan, yang go green, mengurangi emisi bahan bakar, dan pastinya kita gencarkan bersama untuk pembelian sepeda dan motor listrik untuk keramahan lingkungan di Kota Batam. Terima kasih banyak Bang Henglay untuk waktunya dan informasi yang bermanfaat pastinya untuk pemirsa Batam TV. Sukses selalu ya Bang. Ya Kak. Siap. Nah pemirsa Batam TV, demikian program Auto Insight edisi hari ini. Saya Kristi Septi dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan